Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Claudia Ataya Diva dengan NIM 32011311002 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan Stambuk 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh non-fotografik sistem satelit untuk sebagai landasan penilaian ujian tengah semester penginderaan jauh. Di sini saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh yaitu Bapak Dr. Andus Ali Nurman, MSI, dan Bapak M. Taufik Rahmadi, MSc. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Happy watching! Nur mengatakan bahwa penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Sedangkan menurut Baja, penginderaan jauh berkaitan dengan deteksi dan pengukuran fenomena dari perangkat sensitif terhadap energi elektromagnetik. Jadi, secara umum, penginderaan jauh adalah ilmu yang mempelajari satu objek tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut, seperti panca indera kita yang bisa bekerja sebagai penginderaan jauh yaitu mata, telinga, dan hidung. Secara garis besar, penginderaan jauh dibedakan menjadi sistem fotografik dan non-fotografik. Dikatakan penginderaan jauh fotografik karena menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan gelombang elektromagnetik yang berupa spektrum. Sedangkan dikatakan non-fotografik karena menggunakan selain kamera, misalnya RBV untuk satelit Landsat generasi 1 yang terdiri dari 3 saluran yaitu RBV1, RBV2, RBV3, dan MSS yang mempunyai resolusi 79 meter. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, matahari sebagai sumber energi memberikan energinya kepada objek yang disinarinya. Kemudian terjadilah interaksi antara energi dengan atmosfer dan interaksi antara energi dengan objek, berupa pemukiman, jalan, tanah, air, dan hutan. Interaksi inilah yang kemudian ditangkap oleh sensor berupa satelit dalam bentuk pantulan, hamburan, dan emisi. Sensor inilah yang kemudian mengolah data untuk dikirimkan kepada stasiun bumi. Dari hasil penginderaan jauh inilah yang digunakan sebagai interpretasi, analisis, dan aplikasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan sistem satelit. Sistem ini termasuk ke dalam non-fotografik. Penginderaan jauh sistem satelit mempunyai kesamaan dengan sistem fotografi, thermal, dan mikro. Perbedaannya hanya terletak pada wahana yang digunakan. Satelit diluncurkan mengikuti rotasi bumi. Setiap 18 sekali, satelit merekam wilayah yang sama. Biaya menggunakan sistem satelit ini lebih murah, hanya saja proses pembuatan satelit tersebut cukup mahal. Dengan semakin majunya teknologi, maka aplikasi yang dahulunya digunakan pada satelit besar kini sudah bisa digunakan pada satelit yang lebih kecil, seperti penggunaan remote, sensing, radar, telekomunikasi, dan observasi bumi. Oleh karena itu, pada saat ini lebih banyak dibuat satelit kecil namun mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada satelit besar pada umumnya. Baiklah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, sistem satelit mempunyai 4 satelit, yaitu satelit sumber daya alam, satelit cuaca, satelit telekomunikasi, dan satelit militer. Yang pertama, kita akan membahas tentang satelit sumber daya alam. Satelit sumber daya alam adalah satelit yang berfungsi untuk memetakan dan juga untuk menyelidiki sumber-sumber alam yang ada di bumi untuk kepentingan pertambangan, perikanan, pertanian, dan sebagainya yang akan membantu memenuhi ruang publik untuk kehidupan. Berikut ini adalah contoh-contoh satelit sumber daya alam. Yang pertama ada satelit Landsat. Satelit Landsat merupakan salah satu jenis citra satelit penginderaan jauh yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Satelit Landsat ini mempunyai 7 saluran, di mana setiap salurannya menggunakan panjang gelombang tertentu. Yang kedua ada satelit Spot. Satelit Spot ini merupakan satelit milik Prancis
yang mengusung penginderaan HRV. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 830 km dengan sudut inklinasi 80 derajat. Satelit SPOT ini memiliki keunggulan pada sistem sensornya yang membawa dua sensor identik yang disebut HRV-IR. Yang ketiga adalah satelit SEASAT. Satelit ini milik Amerika Serikat yang mengorbit bumi pertama, dirancang untuk penginderaan jauh lautan bumi dan membawa radar aparatur sintesis pertama yang dimuat ke wahana antariksa. Sedangkan satelit yang keempat ini adalah satelit ALOS yang dibuat oleh Jepang, menjadi salah satu negara paling inovatif dalam pengembangan teknologi satelit penginderaan jarak jauh. Setelah diluncurkan satelit ALOS pada tanggal 24 Januari 2006, ALOS adalah satelit pemantau lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kartografi, observasi wilayah, pemantauan bencana alam, dan survei sumber daya alam. Yang kelima adalah satelit GEO-A. Satelit ini merupakan satelit pengamat bumi yang pembuatannya disponsori oleh Google dan National Geospatial Intelligence Agency atau NGA yang diluncurkan pada 6 September 2008. Satelit ini mampu memetakan gambar dengan resolusi gambar yang sangat tinggi dan merupakan satelit komersial dengan pencitraan gambar tertinggi yang ada di orbit bumi saat ini. Yang keenam ada satelit WorldView. Satelit ini adalah satelit generasi terbaru dari Digital Globe yang diluncurkan pada 8 Oktober 2009. Citra satelit yang dihasilkan selain memiliki resolusi spasial yang tinggi, juga memiliki resolusi spektral yang lebih lengkap dibandingkan dengan produk citra sebelumnya. Untuk citra multispektral dari WorldView memiliki jumlah band sebanyak 8 band, sehingga sangat memadai bagi keperluan analisis-analisis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan satelit cuaca. Satelit cuaca adalah sejenis satelit buatan manusia yang digunakan untuk mengawasi cuaca dan iklim bumi. Satelit meteorologikal melihat lebih banyak dari awan dan sistem awan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis satelit cuaca. Yang pertama ada satelit TIROS. Satelit ini adalah satelit yang diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1960. TIROS adalah satelit pertama yang mampu mengindra jauh dari bumi, memungkinkan para ilmuwan untuk melihat bumi dari perspektif baru di ruang angkasa. Yang kedua ada satelit GOES. Milik Amerika Serikat adalah salah satu satelit yang diluncurkan untuk mendukung perkiraan cuaca, melacak badai, dan penelitian meteorologi. Satelit ketiga yaitu Meteosat milik Lembaga Antariksa Eropa. Berkat adanya satelit ini, berbagai sistem peringatan dini telah dibuat untuk memperingatkan evolusi dan munculnya kebakaran hutan. Selanjutnya, di posisi keempat ada satelit Himawari milik Jepang. Satelit ini adalah serangkaian satelit cuaca yang dioperasikan oleh Badan Meteorologi Jepang. Yang kelima ada satelit Aqua oleh Amerika Serikat. Adalah satelit penelitian ilmiah NASA yang sedang melayang di orbit sekitar bumi. Satelit ini mempelajari tentang presipitasi, evaporasi, dan siklus air. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang satelit telekomunikasi. Satelit telekomunikasi adalah sebuah satelit buatan manusia yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosinkronous, orbit Molniya, dan orbit bumi rendah. Baiklah, seperti gambar di samping, ini adalah satelit ECHO 1 atau biasa dikenal sebagai satelit Hero, yang merupakan satelit telekomunikasi pertama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Satelit ini terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 42 meter. Selanjutnya ada satelit Palapa, merupakan satelit telekomunikasi milik Indonesia, yang merupakan sistem komunikasi satelit domestik dengan satelit geostationary orbit. Nama Palapa pada satelit ini diambil oleh Pati Gajah Mada dan Majapahit pada tahun 1334.
Satelit yang ketiga juga berasal dari Indonesia, yaitu Telkom 1 atau A2100A. Satelit ini adalah salah satelit geosinkron yang diluncurkan ke angkasa untuk menggantikan satelit Palapa BR-2 milik Indonesia yang berakhir masa aktifnya pada tahun 2001. Selanjutnya, satelit keempat, yaitu satelit Garuda, lagi-lagi milik Indonesia, adalah perangkat satelit pertama yang diciptakan untuk melayani komunikasi telepon berbasis sambungan darat pertama di Asia dan diluncurkan dengan menggunakan roket Proton pada 13 Februari 2000 di Baikon, Kazakhstan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu satelit militer. Satelit militer adalah satelit buatan manusia yang ditempatkan di orbit untuk penggunaan militer. Satelit ini sebagian besar digunakan untuk kepentingan navigasi, komunikasi, dan pengumpulan intelijen. Berikut adalah jenis-jenis satelit militer. Nah, keempat gambar di samping ini merupakan satelit militer buatan berbagai negara. Yang pertama itu adalah satelit area survei milik Amerika Serikat. Yang kedua, satelit Close Look milik Amerika Serikat. Yang ketiga, ada satelit Cosmos milik Rusia. Dan yang keempat, ada satelit Bhaskara milik India. Baiklah, demikian penjelasan singkat saya tentang penginderaan jauh non-fotografik sistem satelit. Semoga penjelasan saya ini dapat berguna bagi penonton sekalian. Dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.